Bagaimana kalau Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu? Oleh nama saya Silvi, kebetulan diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah untuk periode 2002 sampai 2026 ya, 22. Jadi ya latar belakang ya, saya sebenarnya guru dulunya di Sepak Padang ya, Sepak Padang lama sih dari 1995 sampai 2021 kemarin. Baru Desember ya, November ya, November 2021 baru di SMTI Padang. Kalau untuk ngajar dulu saya itu di kimia analisis, khususnya di analisis instrumen yang menggunakan peralatan-peralatan di AGC, HPLC, spektro, tahu kan di situ juga ada ya. Dan beberapa ya seperti kimia fisika dan sebagainya. Jadi sudah sangat lama ya, jadi sudah putar-putar mengajarnya di bidang-bidang kimia analisis ya. Ya, sedikit tentang saya seperti itu. Nah, dari pengalaman Ibu, sepertinya sudah lama sekali Ibu mengajar ya, Ibu. Nah, untuk riwayat pendidikan Ibu nih, Ibunya dulu SD di mana, SMP di mana? Ya, kalau SD namanya, kemudian SMP 8 Bukit Tinggi, kemudian SMA-nya SMA 3. Nah, setelah itu Ibu kuliahnya di Padang, masuk di Politeknik ATI, dulu namanya Akademi ya, di Padang, D3. Nah, setelah di S1, D3 itu kimia analisis. Nah, makanya banyak di bidang kimia analisis. Nah, sudah bekerja, melanjutkan pendidikan S1 dan alhamdulillah sampai S2. Nah, S2-nya terakhir di kimia di UNAN ya. Iya. Ceritakan sedikit nih Bu tentang profil kita SMK SMTI Padang. Profil nama SMK SMTI Padang itu dulu namanya itu tahun berdirinya kan itu tahun 1966 ya. Jadi mungkin dulu itu dari pertama berdirinya itu namanya STMA yang terkenal ya, 4 tahun ya. Setelah itu berubah menjadi SMTI, terus lagi berubah SMK SMTI Padang. Nah, sekarang SMTI Padang ya lokasinya di sini di Juanda 2, dan setahu Ibu ya perkembangannya sangat pesat sekali ya, dimana dulu hanya satu jurusan atau satu prodi lah, kimia industri. Nah, sekarang sudah dua jurusan ya, program studi itu kimia industri dan teknik otomasi industri ya, di ketiga SI Global. Kemudian dia juga sejak 2013 itu sudah memiliki LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, di mana siswa-siswa ataupun lulusan SMTI Padang itu sudah disertifikasi kompetensinya sehingga mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP atas nama BNSP ya, tetapi menerbitkan LSP. Kemudian juga sejak tahun 2013 itu dia juga disertifikasi oleh siswa-siswanya, ini disertifikasi oleh pihak internasional, yaitu kerjasama dengan Fapro Belanda. Jadi sertifikasi internasional untuk siswa juga ada. Ibu juga lihat ternyata bahasa sekarang 5 bulan periode 1 dan nanti ada di periode yang berikutnya 5 bulan lagi. Jadi artinya apa? Mendekatkan siswa-siswa dengan industri ya, dalam rangka menyiapkan kompetensi dan kemudian lulusan yang siap kerja dan sudah paham dengan budaya kerja di industri. Nah, itu banyak Ibu cerita profilnya ya. Panjang Ibu ya, sekali ya Ibu. Keren lah. Keren banget. Keren banget. Iya. Jadi bedanya SMK SMTI Padang sama SMK lain itu apa sih Ibu? Oh gitu. Tuh, makanya
di waktu prakerin kan itu kita utamakan ke industri ya, mau apa namanya, mau di dalam di Indonesia maupun ada juga yang keluar negeri gitu. Nah kalau di SMK ya mungkin sama ya dari segi nama dan sebagai kurikulumnya. Pada tahun itu hebat sekali ya, waktu itu zaman dengan Ibu Zulhaida, Ibu kepala kita Bu Zulhaida waktu itu kan. Nah pada saat itu sudah diraih WBBM. Sekarang dalam tahap mempertahankannya. Dengan kayak seperti itu sekolah kita sudah menjadi sekolah model ya, kalau model untuk penyampaian itu. Jadi banyak sekolah-sekolah lain yang belajar atau studi tiru kita. Kan sering lihat kan tamu-tamu datang baik itu dari pendidikan maupun dari stasiun lainnya. Seperti itu. Di WBK, WBBM itu puncak di tahun 2019. Sekarang tetap mempertahankannya. Karena dinilai tetap selalu itu yang menilainya dari Kemenpan RB ya. Iya, bertanggung jawab kan susah meraihnya. Meraihnya susah dan harus mempertahankan. Karena punya komitmen lah ya, sepakat itu kan punya komitmen untuk mempertahankannya, untuk menginikan dan inovasi-inovasi. Karena untuk mendapat WBBM itu kita dinilai bukan hanya kepatuhan saja, tetapi juga pelayanan yang baik. Jadi inovasi pelayanan untuk baik pelayanan ke kalian nih ya, kekompakan, ke satu bahasan kita, ke saling mendukung, itu memang dibutuhkan untuk tetap mempertahankan ini. Ya, baik, seperti itu. Nah, apa nih harapan Ibu ke depannya untuk podcast kita? Dan bagaimana jika Ibu yang membuka launchingnya podcast kita? Ini tentunya berjalan ya, lebih lancar dengan target-target dan programnya, karena tujuannya bagus ya, mempublikasikan atau menyampaikan informasi dari dalam, dari SMPI ke pihak luar ya. Kemudian mungkin kita juga mendapatkan dari yang luar ke dalam, karena nanti tamu-tamunya juga banyak ya, bukan ibu-ibu aja gitu kan. Jadi kalau bisa kedepannya seperti itu, sejalan dengan dengan harapan sekolah gitu kan. Ada kan, kenapa? Karena ini juga corong, ingat tadi sejalan. Jadi untuk WBM dan WBK dan sebagainya itu kita mulai semua ya, dari siswa, dari apa, dan ini mungkin corongnya, membantu corongnya, bisa kan? Insya Allah. Dan insya Allah untuk kesempatan pertama ini terima kasih, dan saya selaku kepala sekolah SMK SMPI Padang membuka kegiatan pada podcast ya. Gitu ya. Podcast ya. SMK SMPI Padang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dulu lah. Semoga podcast ini akan menjadi sarana komunikasi kita SMPI, siswanya, gurunya, dan stakeholder yang bisa kita manfaatkan atau kita pakai untuk perkembangan kita ke depan. Makasih ya. Terima kasih kembali Ibu. Nah terakhir nih Bu, apakah ada quotes untuk para sana industri di rumah nih quotes yang nonton? Waduh, quotes. Jadi quotes yang pertama adalah datang gembira, kerja bermakna, pulang bahagia. Itu sudah lama tuh, keren kan? Satu lagi tambahan nih dari Bu, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Jadi ini semoga ini bisa kita apakan sama-sama ya, kita lakukan bersama-sama. Insya Allah ya Bu. Ya. Nah terima kasih Bu sudah menjadi bintang tamu pertama kita. Tadi seperti yang Ibu bilang nih, tamu-tamu dari podcast ini bakal macam-macam banget loh. Makanya jangan lupa nonton terus segmen Ups dari kita. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Thanks for watching. Bye-bye.